Baik, saya akan menceritakan mengenai profil instansi atau unit kerja saya saat ini. Jadi saat ini saya berada di Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tujuan besar yaitu terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur, pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian saat ini saya ditempatkan di unit kerja Direktorat Jenderal Pelaksana Strategis, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pelaksana Strategis, dan Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis, di mana untuk unit kerja saya saat ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan pelaksanaan strategis. Kemudian untuk mendukung tujuan besar dari Kementerian Pekerjaan Umum, dilanjutkan dengan fungsi saya sebagai penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, kemudian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, dan juga pengelolaan data dan penyiapan informasi di bidang pengelolaan data dan informasi. Lalu saat ini saya berada di bawah staf dan juga subdirektorat dari Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis. Baik, untuk peran dan layanan yang saya berikan di Subdirektorat Data dan Informasi Prasarana Strategis, di antaranya untuk peran yaitu pengumpulan dan pengolahan data, kemudian penyusunan laporan dan rekomendasi, dan juga koordinasi dan kolaborasi. Ya, untuk layanan yang saya berikan yaitu layanan pengumpulan dan penyajian data infrastruktur, di mana di sini saya bakal menyusun dan menyajikan data terkait prasarana strategis dan mempunyai standar layanan yaitu transparansi dan aksesibilitas data, di mana hal ini berhubungan dengan sistem informasi yang harus ramah pengguna dan memungkinkan akses yang cepat dan mudah. Kemudian layanan selanjutnya yaitu layanan analisis dan pelaporan data. Hal ini mempunyai standar layanan yaitu setiap permintaan laporan atau data harus diproses dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian layanan selanjutnya yaitu layanan koordinasi dan kolaborasi antar instansi, di mana standar layanannya yaitu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi harus memiliki komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik. Terus selanjutnya kontribusi apa yang saya berikan untuk unit kerja? Yang pertama yaitu menyusun laporan status proyek pembangunan infrastruktur atau melakukan analisis terkait kecenderungan perawatan atau pembaruan yang dibutuhkan pada fasilitas publik. Kemudian mengupdate database infrastruktur yang ada dengan data terbaru dan memastikan kelengkapan data terkait status dan lokasi infrastruktur. Kemudian selanjutnya yaitu menjadi penghubung antara subdirektorat dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses pengumpulan data dan implementasi proyek. Kemudian yang terakhir, mengelola arsip digital dan fisik yang mencatat progres pembangunan, perawatan, atau pembaruan infrastruktur strategis. Baik, untuk selanjutnya, untuk refleksi diri apa saja yang sudah diterapkan di unit kerja. Seperti contohnya, saya sudah menerapkan penggunaan sistem presensi digital, kemudian penerapan e-office TNDE mengenai pengarsipan surat, kemudian pelatihan dan pengembangan berbasis teknologi seperti mengikuti webinar, dan juga transparansi dan akuntabilitas progres pembangunan proyek yang dibuka melalui sistem IMA. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang masih bisa diperbaiki di unit kerja ini, seperti halnya integrasi dengan sistem lain, artinya mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di direktorat dan diintegrasikan satu sama lain agar mudahnya proses pengaksesan data. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatnya keamanan data, meningkatkan keamanan data guna untuk melindungi data-data yang ada di unit kerja. Kemudian pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif, di mana menyediakan pelatihan rutin melalui webinar atau sesi pelatihan daring bagi pegawai baru dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya itu peningkatan pemantauan proyek, menyediakan fitur untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara real time. Lalu saya mengaktualisasikan atau hal yang saya dapat lakukan di unit kerja saat ini, seperti halnya membuat SOP penerapan penggunaan CCTV dan drone dalam proyek pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pemantauan proyek secara real time, dan juga membuat digitalisasi saran ide inovasi untuk pegawai Direktorat Jenderal Pelaksana Strategis. Baik, demikianlah mengenai refleksi diri yang sudah saya lakukan di unit kerja Subdirektorat Data dan Informasi Pelaksana Strategis. Terima kasih.